adanya instruksi PBNU itu berarti PBNU memperhitungkan ya bahwa PWI itu penting. Jadi polemik nasab ini adalah momentum untuk membuktikan bagaimana peran besar Nahdlatul Ulama di dalam riayatul ilmi. Ya kalau PWI ada penunggang gelapnya, ditunggangi Wahabi kayak ditunggangi khilafah HTI, itu kan syai'un akhar, itu persoalan lain. Membuat framing misalnya apa? Ini persoalan rasis. Ba'alawi persoalan kesukuan. Padahal ini persoalan nubuwah, kenabian. Persoalan kenabian, nasab maupun sanad ketika nisbatnya sama-sama kepada Nabi Muhammad, itu ya persoalan kenabian. Ya, karena masalah sanad dalam ilmu itu seperti nasab dalam tubuh. Itu jadi persoalan kenabian, bukan persoalan ini suku Yaman dan bukan ini. Nah ini framing. Jadi bias, mana itu kesukuan, mana soal kenabian. Ya kalau Ba'alawi misalnya tidak menyangkut Nabi, nggak ada masalah. Tapi ini Nabi masalah. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Nah, ketika mitos nasab ini yang jelas-jelas dimanipulasi, apa dampaknya? Ya lihat saja orang-orang yang mengaku-ngaku itu, mohon maaf, ya berbohong itu kayak gampang sekali. Ini pesan terakhir dari saya ya, untuk generasi-generasi NU. Jangan takut untuk ragu. Ikuti Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Beliau itu mengajak orang untuk ragu. Ragunya apa? Asyak al-manhaji. Keraguan metodologis. Bukan asyak al-mutlak, keraguan mutlak bukan, tapi metodologis. Ya, ada koridornya. Enggak ada masalah. Ya, kata Imam Ghazali itu asyak martabatul ula minal yakin. Keraguan adalah peringkat pertama keyakinan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus shalawati wat taslimati ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'du. Setelah menyimak tadi paparan relasi kuasanya dari Pak Yusuf ya, dan juga perspektif yang disampaikan oleh Kiai Ubaidillah, saya di sini hanya melengkapi saja dan juga ingin berusaha untuk menyampaikan seadil-adilnya tentang persoalan masalah polemik nasab ini yang sampai-sampai mengundang Al-Mukarram Profesor Kiai Asep untuk berkomentar, dan nampaknya beliau ada di Mekah waktu itu ya. Masih menggunakan ya, masih menggunakan baju ikhram. Ya, itu Masya Allah. Di tanah suci beliau itu berkomentar masalah nasab itu. Itu betul apa kata Kiai Ubaidillah, kalau nggak penting nggak mungkin beliau berkomentar itu. Di saat-saat yang tenang, khusyuk, beliau menyempatkan untuk berkomentar. Itu artinya ada sesuatu yang penting. Termasuk juga kalau meminjam perspektifnya Kiai Ubaidillah, adanya instruksi PBNU itu berarti PBNU memperhitungkan ya bahwa PWI itu penting. Ya, PWI itu penting. Ya. Dan PWI juga di situ dijadikan sebagai sebagai cover juga ketika PBNU juga menyebut agar jangan bergabung pada organ yang berseberangan dengannya, dengan PWI ya, entah itu Robitu Alawiyah, entah itu Daimi, entah itu ya FPI dan lain-lain. Itu luar biasa. Yang tersurat itu PWI, yang tersirat ya yang berhadapan dengan PWI. Walaupun ada sedikit yang mungkin ini lagi-lagi masih belum bisa dikatakan sebagai pernyataan kolektif pengurus besar Nahdlatul Ulama. Artinya PB itu perjuangan besar ya. Itu ketika masih melihat sedikit sebelah mata kepada PWI.
Ya ini yang kemudian perlunya otokritik bagi ya pengurus NU sendiri. Karena di PBNU kan juga ada Gus Ulil ya yang dulu punya semangat untuk menyegarkan kembali pemikiran Islam yang sekarang menemukan momentumnya sebenarnya. Pemikiran Islam tradisionalis Nahdlatul Ulama. PWI juga representasi dari Islam tradisionalis. Nahdlatul Ulama juga representasi dari Islam tradisionalis. Dan adanya polemik nasab ini momentum untuk menyegarkan kembali pemikiran Islam. Ya, tapi kemudian ya banyak kesibukan yang lain, entah kesibukan ya persoalan kemaslahatan ya, yang sudah dibentuk waktu kampanye dulu. Ya waktu pemilu dulu kan ya kemaslahatan itu bagian yang tidak bisa dianggap remeh di Nahdlatul Ulama ya, karena umatnya yang begitu banyak. Tetapi walaupun kemaslahatan itu hal yang penting ya, entah melalui proyek-proyek sosial, ekonomi, tambang dan sebagainya, ya itu semuanya penting lah di ranah masing-masing. Tapi persoalan masalah ayatul ilmi itu luar biasa. Ini hal yang tidak boleh diabaikan, disepelekan. Jadi polemik nasab ini adalah momentum untuk membuktikan bagaimana peran besar Nahdlatul Ulama di dalam ayatul ilmi, di dalam menjaga tradisi keilmuan. Ya kalau di ayatul ummah oke lah, ya sudah ada jalur koordinasi hingga ke akar rumput lah sampai ke ranting-ranting. Tetapi kalau untuk di ayatul ilmi ini ya harus memanfaatkan SDM Nahdlatul Ulama yang belum tertata itu, yang belum pernah diajak untuk ngobrol, ya. Nah itu kalau diajak ngobrol itu insya Allah walaupun ya nggak ada kata terlambat dalam masalah ini. Misalkan sebelum mempertemukan dua pihak ya, misalnya dari yang pro Kiai Imad maupun yang satunya di PBNU, ya tokoh-tokoh NU, pemikir, ilmuwan, saintis itu diajak bahas bareng, ini insya Allah nanti ada solusinya. Dan kalau berani mengkaji secara ilmiah, itu kelak nanti akan jadi legasi bagi generasi NU mendatang. Bukan kita memikirkan sekarang. Kalau menyikapi dengan politik ya, seperti menggunakan instruksi, jangan bergabung dengan PWI, atau misalnya sibuklah dengan urusan organisasi di lini masing-masing, jangan ngurusi organisasi orang misalnya dan lain-lain. Ya itu ya wajar-wajar saja lah. Itu wajar-wajar saja karena memang PWI nggak punya garis organisasi dengan PBNU. Tetapi sebagai momentum ini adalah saatnya ya, misalnya LBM ya itu bekerja sama dengan Jatman dan juga Les Bumi menjalankan tugas masing-masing untuk memverifikasi benar nggak kepalsuan makam itu. Les Bumi juga begitu, dulu Pak Agus Sunyoto itu luar biasa, punya anak berupa buku. Ya buku kan juga termasuk anak itu, yang nanti kalau itu manfaat memberi syafaat bagi penulisnya. Atlas Wali Songo itu kan luar biasa. Beliau itu progresif, berani mengatakan Maulana Malik Ibrahim itu bukan bagian Wali Songo tapi pra Wali Songo. Diganti namanya satu Siti Jenar. Nah itu kan kontroversi zaman waktu itu. Ya mungkin sampai sekarang baru bisa dipahami ya dalam konsep Islam Nusantara itu. Nah sekarang ilmuwan-ilmuwan seperti Pak Agus Sunyoto di mana letaknya? Apakah di PBNU berani menulis masalah nasab gitu? Kan itu juga ilmu. Ya kalau ijtihad, kalaupun salah pun dapat pahala kan begitu. Dalam ijtihad intelektual Islam tradisionalis. Nah ini saya berusaha untuk bagaimana supaya ini ada yang menganggap penting. Kalau tidak, yang perlu diwaspadai itu ya ketika orang-orang NU terutama dari generasi muda itu sudah banyak yang sudah ngerti duduk persoalan nasab ini, yang sudah tercerahkan.
Ya bisa dikatakan ya mereka tidak hanya butuh persoalan normatif saja, karena masyarakat udah terbuka dengan budaya-budaya asing melalui medsos itu. Jadi penyeragaman masalah amalia oke lah, itu karena kita Islam tradisionalis. Penyeragaman masalah keilmuan pemikiran oke lah, tapi di tingkat tertentu secara fardu kifayah kalangan elit itu harus ada yang menghidupkan ya tidak hanya turos fikih, tapi juga turos persoalan nasab juga, turos persoalan sunnah, walaupun nggak ada jam'iyatul mufassirin wal muhaddisin, adanya jam'iyatul qurra wal hufaz nggak ada masalah. Tetapi bukan berarti PBNU sebagai representasi institusi yang ya dalam tanda kutip paling berilmu di Indonesia, berilmu secara Islam ya karena paling pinter lah pasal membaca kitab kuning itu ya cobalah kalau misalnya apa istilahnya kaderisasi masalah sunnah hadis itu dengan produk-produk dari IPB itu ya. IPB itu India, Pakistan, Bangladesh, jebolan-jebolan yang belajar sunnah di sana bagaimana? Kalau ditanya polanya bagaimana? Ya polanya pola Saudi. Saudi pola hadisnya bagaimana? Pola hadisnya adalah ya Wahabi. Lagi-lagi do'afahu Albani, sohahu Albani. Polanya begitu. Nah kemudian ini tanpa mengurangi rasa hormat, misalnya dari tokoh PBNU, ya beliau mengatakan ya hati-hati jangan ikut polemik nasab, itu pola Wahabi, dan ada kata-kata pola Wahabi. Lah apakah benar orang-orang yang membahas nasab Alawi ini ya Wahabi kan? Ya kenyataannya bukan, kayak Imat bukan, kayak Gus Abbas bukan, dan itu kan orang-orang NU semua, orang-orang Islam tradisionalis semua. Berarti butuh ruang baru untuk diskursus keilmuan turos yang betul-betul segar. Tidak hanya fikih oriented, tetapi juga persoalan genealogi. Entah itu genealogi manuskrip, maktutot, entah itu genealogi bahasa fikih lugha, entah itu genealogi sanad, hadis, dan yang paling penting termasuk nasab. Dan itu tidak ada salahnya. Karena kata Imam Ghazali itu ilmu itu satu sama lain saling terkait, ya. Hubungan juz'i sama kuli. Persoalannya apakah jauh apa dekat? Nah sekarang NU sudah punya kampus banyak kok, UNU, STAINU, STIPNU, kampus-kampus NU itu sudah banyak. Ditambah lagi UIN itu juga ulama-ulamanya, ilmuwan-ilmuwannya juga banyak yang NU. Nah ini persoalan kembali lagi pentingnya masalah otokritik agar masalah riayatul ilmi itu penting dijaga, ya syukur-syukur bisa punya legasi keilmuan. Nahdlatul Ulama. Ya ini bukan pekerjaannya BRIN. BRIN itu kan ngurusi ilmu karena ada anggarannya. Kalau NU kan ya itu kan ilmu kan diskusi. Menghidupkan Basu Masail dalam lingkup yang lebih luas. Ya, tidak hanya fikih dengan koridor tertentu saja. Nah, dari sini saya ngambil saya terinspirasi juga dari yang disampaikan oleh ya Kiai Ubaidillah, bedanya framing dengan hujah ilmiah itu ya. Beliau kan suka sering ngisi kuliah gratisan itu di YouTube ya, walaupun nggak kuliah usuluddin, itu anak-anak NU kalau nyimak beliau kan dapat ilmu itu ya, daripada susah-susah kuliah ya. Anak-anak NU yang lulusan pondok-pondok salaf ikut kuliahnya Kiai Ubaidillah gitu. Nah ini begini masalah framing ini. Ada 3 yang sering jadikan framing yang sebenarnya kurang adil untuk, ya tidak adil lah kalau itu dialamatkan kepada PWI. Apalagi jelas-jelas nomenklaturnya Wali Songo. Ya kalau PWI ada penunggang gelapnya, ditunggangi Wahabi kayak ditunggangi Khilafah, HTI, itu kan syai'un akhar, itu persoalan lain. Karena setiap gerakan sosial ya ada penunggang gelapnya, itu wajar sekali. Ya termasuk bakul-bakul YouTube itu kan barangkali bukan NU, itu bukan persoalan di sini. Di sini membahas kalau dialamatkan PWI itu tidak adil. Apa yang pertama itu? Membuat framing misalnya ini persoalan rasis. Ba'alawi persoalan kesukuan. Padahal ini persoalan nubuah, kenabian.
Persoalan kenabian, nasab maupun sanad ketika nisbatnya sama-sama kepada Nabi Muhammad, itu ya persoalan kenabian. Ya, karena masalah sanad dalam ilmu itu seperti nasab dalam tubuh. Itu jadi persoalan kenabian, bukan persoalan ini suku Yaman dan bukan. Ini framing. Jadi bias, mana itu kesukuan, mana soal kenabian. Ya kalau Ba'alawi misalnya tidak menyangkut Nabi, nggak ada masalah. Mau ngaku suku penemu sumber minyak di Emirat, nggak ada masalah. Ya, dia suku orang terkaya di Emirat misalnya, nggak ada masalah. Tetapi ini Nabi masalahnya, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Nah, ketika mitos nasab ini yang jelas-jelas dimanipulasi, apa dampaknya? Ya lihat saja orang-orang yang mengaku-ngaku itu, mohon maaf, ya berbohong itu kayak gampang sekali itu. Jadi sampai ya pada masalah bedakan antara ya qabilah dengan nubuwah itu. Ini masalah nasab Nabi. Jadi jangan dianggap sepele. Yang kedua persoalan ini yang juga sering jadi framing itu adalah ya orang yang membahas masalah nasab Ba'alawi atau mengkanter kebohongan-kebohongan dari oknum-oknum Ba'alawi, entah sejarah, entah makam dan lain-lain, ya itu dicap sebagai ya pola Wahabi. Itu bagian dari pola Wahabi. Nah ini yang juga tidak adil. Waqu syai'in fi ghairi mahallihi. Ini menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Karena ya NU tradisionalis itu walaupun memegang sanad, ya sanadnya kepada ya peletak batu pertama Ahlussunnah wal Jamaah ya Sayyidina Imam Hasan Al-Mujtaba ketika mengalah untuk menyerahkan kekuasaan demi persatuan. Nah, itu yang luar biasa itu. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Sunnahnya kita mengacu kepada masa lalu kenabian. Ya, tentunya kita punya ulama warasatul anbiya, dan ulama itu ya yang mewarisi ajaran Nabi, ya, yang kana khuluquhul Quran, yang akhlaknya adalah akhlak Al-Quran, ya, dan juga mewarisi semangat ya jamaah persatuan. Walaupun ada yang kemudian menyimpang dari semangat ini, ya itu katakanlah sebagai oknum. Nah, kita sebagai aswaja Ahlussunnah wal Jamaah yang di sini membawa semangat persatuan itu satu sisi ya sudah diterapkan dalam instruksi PBNU itu. Sebenarnya ingin menjaga persatuan, ya, menjaga perdamaian. Hanya saja itu aspirasi akar rumput itu kurang diakomodir. Ya, lebih kepada ya tingkat elit lah itu. Yang seolah-olah kalau sesama elit itu sudah aman semua, ya udahlah selesai. Tapi nggak mengakomodir yang di akar rumput. Ya. Nah, ini yang mestinya diakomodir. Ya. Jadi itu yang kedua. Jadi bukan pola Wahabi, itu memang pola NU tradisionalis, baik dari segi keilmuan maupun segi budaya. Dan yang ketiga, ini yang terakhir, ini yang secara soreh gamblang disebutkan dalam instruksi PBNU itu. Ya mungkin Yai Asap itu merasa ada sesuatu yang perlu jadikan muhasabah ya oleh para elit PBNU itu. Itu adalah ya kata-kata permusuhan tadi. Ya, PBNU kan perjuangan besar Nahdlatul Ulama untuk menghadapi ancaman kebangsaan, ancaman keumatan. Ini kan bukannya juga diperjuangkan oleh PWI. PWI itu menghadapi menghadang ancaman kebangsaan dan keumatan. Coba manipulasi sejarah Nusantara itu sudah sedemikian masifnya itu. Ya, makam-makam dipalsukan. Loh, itu apakah perlu dibiarkan? Nah, oleh karena itu, ya kita sebagai ya generasi Nahdlatul Ulama yang berjuang untuk melestarikan ajaran-ajaran Nabi melalui Wali Songo dan juga para pendiri NU, ya tentunya mengakui perjuangan besar Nahdlatul Ulama.
Tapi juga kita perlu juga mengapresiasi ya perjuangan Wali Songo, PWI itu kita apresiasi. Ya, kalau masalah politik nasab, ini pesan terakhir dari saya ya untuk untuk orang-orang NU, generasi NU, jangan takut untuk ragu. Ikuti Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Beliau itu mengajak orang untuk ragu. Ragunya apa? Asyak al-manhaji. Keraguan metodologis. Bukan asyak al-mutlak, keraguan mutlak bukan, tapi metodologis. Ya, ada koridornya. Enggak ada masalah. Ya, kata Imam Ghazali itu asyak martabatul ula minal yakin. Keraguan adalah peringkat pertama keyakinan. Ya, ini membuat orang NU pinter-pinter nanti. Generasi NU itu generasi yang berakhlakul karimah, yang terpelajar, yang nanti akan terdepan di birokrasi, terdepan di sektor-sektor ekonomi. Itu kan luar biasa. Ya, kalau sudah nggak boleh ragu, nah ini jadi masalah. Makanya wadah keraguan itu sudah ada LBM yang tugasnya itu Basul Masail mencari masalah. Masalah sudah ada, tinggal dibahas. Ya, masalahnya sudah ada tapi nggak dibahas-bahas. Berapa tahun nggak dibahas-bahas ini? Iya. Lah kalau masalah sudah ada, berarti kajian-kajian sudah banyak, perspektif sudah beragam. Ya, kita walaupun bukan pengikut Nurholis Majid, tapi ya Nurholis Majid itu ngasih contoh yang baik loh. Apa itu? Ya kalau jadi cendekiawan yang benar. Bagaimana cendekiawan yang benar? Ya, ketika bisa menilik sebuah teori dari berbagai perspektif. Itu kan kayak teorinya Al-Ghazali aja ketika melihat gajah. Ya, melihat gajah ya jangan depannya aja, jangan belakangnya aja, tapi menyeluruh. Lah sudut pandang yang komprehensif dalam masalah nasab ini sudah memadai. Tinggal dibasu masailkan. Nggak usah khawatir nanti kalau ya bila perlu ya bisa mengundang Kiai Ubaidillah gitu. Ini ya insya Allah itu akan selamat itu, ya selamat itu. Nggak akan untuk memusuhi Balawi, enggak, ya tidak ada semangat memusuhi. Al-Ghazali itu kan al-hayatu mahabbah, ya nggak habis-habis konsep cinta itu, nggak habis-habis tasawuf. Nanti lembaga sufinya Yai Ubaid nanti insya Allah itu nanti akan memberi hidangan yang sejuk lah gitu, ya nggak akan panas itu. Nah ini Pak Yusuf. Jadi framing itu saya harapkan janganlah di upload di medsos-medsosnya NU struktural itu kan nggak mendidik bagi generasi kita ke depan itu. Ya, terima kasih. Wallahu a'lam.